Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat taplak meja dengan motif seperti ini. Untuk para perajut pemula, ayo gabung di sini. Merajut itu tidak sulit, yang penting ada kemauan dan ketekunan. Sekarang kita mulai aja ya merajutnya. Di sini saya menggunakan benang polyester dari Polycherry. Ada juga ukuran hakpennya di label benangnya ini ya. Ini ada hakpen yang akan kita gunakan dengan ukuran 3 dan 4. Saya akan menggunakan yang nomor 4. Pertama-tama kita akan membuat slip knot terlebih dahulu. Seperti ini, perhatikan aja ya caranya. Kemudian kita kait untuk membuat slip knotnya. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Lalu kita satukan rantainya. Kita kait seperti ini. Kita satukan dengan slip stitch. Kemudian kita buat 3 rantai. Kita buat double crochet di dalam lubang rantai sebanyak 2. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita buat lagi 3 double crochet pada lubang rantai. Dua rantai lagi, lalu 3 double crochet lagi, satu kali lagi kita buat 2 rantai, kemudian 3 double crochet lagi. Setelah 4 bagian kita buat seperti ini, kemudian kita putar balik. Kita akan buat slip stitch. Di sini kita buat 3 slip stitch. Kemudian kita buat 3 rantai, lalu kita tambahkan dengan 1 double crochet, lalu kita buat 2 rantai, kita buat pada lubang yang sama 2 double crochet. Seperti ini ya bentukannya. Semoga saya tidak kecepatan dalam memperagakannya. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Lalu pada lubang 2 rantai ini kita buat 1 single crochet. Lalu kita buat 5 rantai lagi. Kemudian pada lubang rantai selanjutnya di sini kita akan buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 3 rantai. Kemudian kita putar seperti ini.
Kembali kita buat di lubang rantai ini dengan 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 5 rantai lagi. Pada lubang rantai ini kita buat 1 single crochet. Di sini di lubang single crochet kita buat 4 double crochet. Setelah itu kita buat lagi pada lubang rantai ini 1 single crochet. Sini ya, kita buat 1 single crochet. Lalu kita buat 5 rantai lagi. Di lubang ini kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Setiap di awal dan di akhir dari setiap baris kita membuat cara seperti ini ya. 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 3 rantai, lalu kita putar lagi. Kita buat seperti di awal tadi, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Perhatikan ya, di baris ini kita tidak membuat double crochet, tapi cuman rantai. 5 rantai, 1 single crochet. Tadi kita membuat 5 rantai, lalu 1 single crochet. Sepanjang sampai akhir kita buat seperti itu ya. 5 rantai, 1 single crochet di sini di tengah 4 double crochet. Kemudian 5 rantai lagi. Single crochet. 5 rantai lagi. Di ujung, di akhir ini kita kembali membuat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Mudah kan caranya? Yang diperlukan di sini adalah untuk mengingat setiap barisnya. Ingat polanya, nanti lancar merajutnya. Kita buat 3 rantai, lalu kita putar. Untuk baris ini isinya cuma 5 rantai dan single crochet. Selanjutnya kita mulai lagi membuat di awal 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Lalu pada lubang rantai ini kita buat 1 single crochet. Kemudian pada lubang single crochet di sini kita buat 4 double crochet. Setelah itu kita buat 1 single crochet di lubang rantai ini ya, lubang rantai berikutnya. Lalu kita buat 5 rantai lagi. Lalu 1 single crochet lagi. Di lubang single crochet ini kita buat 4 double crochet. Jadi untuk bagian ini kita membuatnya selang-seling ya. 5 rantai, 4 double crochet, 5 rantai, 4 double crochet, seperti itu ya. Setelah 4 double crochet, kita buat dulu 1 single crochet. Seperti ini ya. Nanti di akhir, setelah 4 double crochet, kita buat 5 rantai dulu.
Kemudian di akhir kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Setiap akan menuju baris berikutnya, kita buat 3 rantai. Seperti ini ya motifnya, jadi 4 double crochetnya tuh selang-seling seperti itu ya. Selanjutnya kita putar balik, seperti ini. Kita buat lagi motif di awal, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Komen ya, apakah tutorial ini terlalu lambat? Apa terlalu cepat? Tulis di kolom komentar ya. Baris ini kita akan isi dengan rantai, 5 rantai, dan single crochet. Jadi sampai akhir nanti ya seperti ini. Kita buat 5 rantai, lalu single crochet. Perhatikan ya, satu single crochetnya itu di tengah-tengah 4 double crochet. Kita kerjakan 5 rantai lagi, kemudian 1 single crochet. Seperti itu ya, sampai nanti di akhir baris. Di akhir setelah 5 rantai, kembali kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Untuk ke baris berikutnya kita buat 3 rantai, lalu kita putar. Ini ya, perhatikan ya bentuk baris rantainya. Pada baris selanjutnya ini kita akan buat dengan selang-seling 5 rantai dan 4 double crochet. Seperti biasa di awal kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 5 rantai, lalu 1 single crochet seperti ini ya. Di sini kita akan buat 4 double crochet. Kemudian 1 single crochet. Perhatikan ya, 4 double crochetnya itu selang-seling ya. Kemudian kita buat 5 rantai. Di sini kita buat single crochet. Di bagian ini kembali kita buat 4 double crochet. Lalu single crochet lagi. Kita selang-seling dengan 5 rantai. Single crochet lagi. 4 double crochet. Kita buat 1 single crochet, kemudian 5 rantai. Seperti biasa, motif terakhir 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Setiap akan menuju ke baris berikutnya kita buat 3 rantai.
Nah, seperti ini ya, motif bagian tengah sudah mulai terlihat. Ini letak 4 double crochet itu selang-seling dengan 5 rantai. Kembali kita putar balik, lalu di awal kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Baris ini kita kembali membuat baris rantai ya, kita namakan baris rantai karena isinya cuma 5 rantai dan 1 single crochet. Kita buat 5 rantai, lalu 1 single crochet, di tengah-tengah 4 double crochet. Kita akan membuat 5 rantai dan 1 single crochet sampai nanti di akhir baris ya. Sekarang kita sudah ada di akhir, kita buat 5 rantai, kemudian cara terakhir seperti biasa, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Baris rantai ini sudah selesai ya. Seperti ini, kita akan lanjutkan pada baris motif 4 double crochet. Seperti biasa, kita akan buat dengan selang-seling ya. Baris rantai, lalu baris motif. Baris motif itu yang ada 4 double crochetnya ya. Kita akan mengerjakannya sampai batas yang kita butuhkan di atas. Kalian dapat melanjutkannya sendiri. Bentuk segitiga ini sudah sesuai dengan lebar taplak meja yang akan saya buat. Jadi saya cukupkan sekian. Selanjutnya saya akan membuat motif lurus ke atas, tidak melebar ke samping berbentuk segitiga lagi ya. Ini ukurannya sekitar lebar 31 cm. Jadi apabila kalian ingin membuat taplak meja yang lebih lebar, kalian bisa tambahkan segitiganya 2 baris atau 3 baris lagi sesuai dengan keinginan kalian. Untuk selanjutnya saya akan meluruskan, jadi tidak berbentuk segitiga lagi, saya akan naik ke atas lurus ya. Perhatikan ya, di sini sangat penting karena ini akan membuat taplak meja kita itu lurus, tidak lagi mereng ke samping untuk segitiga ya. Di sini kita langsung putar balik, lalu kita buat single crochet. Kita buat 2 single crochet seperti ini, kemudian kita buat 3 rantai, lalu 1 double crochet, kemudian 2 rantai, lalu 2 double crochet pada lubang yang sama. Motif di awal baris ya, seperti biasa. Nah, selanjutnya di sini, ini kita akan membuat baris motif. Kita tidak membuat 5 rantai, tapi langsung dengan single crochet. Seperti ini ya. Kita langsung membuat single crochet. Kemudian di sini kita langsung buat 4 double crochet. Dalam pembuatan bagian yang lurus ini ya, bagian taplak meja yang akan lurus kiri kanannya, perhatikan caranya, kita perlu konsentrasi di sini dalam pembuatan motifnya ya. Seperti biasa, setelah 4 double crochet kita akan buat 1 single crochet. Nah, seperti ini ya, ini berdempetan antara awal dan motif. Perhatikan juga, kita tidak bisa membuat motif di atas 4 double crochet, tapi di atasnya kita buat 5 rantai terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jadi, kita buat selang-selingnya seperti ini. Lalu 4 double crochet lagi. Perhatikan letak 4 double crochetnya itu penting. Tidak boleh di atas 4 double crochet ya, tapi sebelumnya harus ada lubang rantai dulu. 1 single crochet, lalu 5 rantai. 1 single crochet.
4 double crochet seperti itu ya. Untuk selanjutnya caranya sama. Kita akan mengerjakan pola seperti ini, selang-seling seperti ini hingga nanti ke akhir baris di sini ya. Sekarang kita sudah sampai di akhir baris, kita buat 4 double crochet. Satu single crochet di lubang rantai ini. Kemudian di akhir kita langsung membuat bagian akhirnya, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Di bagian ini kita tidak membuat 3 rantai, tapi kita langsung putar balik. Kita buat 2 slip stitch. Lalu kita buat 3 rantai. Kita tambah dengan 1 double crochet, 2 rantai, lalu 2 double crochet. Untuk selanjutnya ini adalah baris rantai ya, setelah baris motif tadi. Selanjutnya kita mengerjakan baris rantai seperti biasa, kita buat 5 rantai. 1 single crochet di sini di tengah-tengah 4 double crochet. Seperti ini. Ini bentuknya mulai beda ya, mulai naik ke atas. Seperti ini. 5 rantai lagi, lalu 1 single crochet di lubang rantai, 5 rantai, 1 single crochet di tengah-tengah 4 double crochet. Kita akan mengerjakan baris ini dengan cara yang sama sampai nanti di akhir baris. Sekarang kita sudah sampai di akhir baris, kita buat 5 rantai, lalu 1 single crochet di tengah 4 double crochet. Untuk ke bagian akhir ini kita buat 5 rantai dulu. Selanjutnya kita kerjakan pola bagian akhir. Seperti biasa, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Untuk pengerjaan baris selanjutnya, kita kembali ke cara yang awal. Kita buat 3 rantai, lalu kita putar. Kembali kita kerjakan motif di awal. 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Nah, sekarang perhatikan bagian baris motif ini. Kita tidak langsung membuat 4 double crochet, tapi setelah 1 single crochet seperti ini, kita tidak membuat 4 double crochet. Kita akan membuat rantai dulu, 5 rantai. Lalu kita buat 1 single crochet seperti ini ya. Perhatikan untuk baris motif ini ya, kita tidak akan membuat motif di atas motif ya. Jadi kita sebelum motif ada lubang rantai dulu. Nah, jadi kita akan membuatnya di sini. 4 double crochetnya tuh di sini.
Setiap habis 4 double crochet, 1 single crochet ya. Seperti ini. Jadi motifnya ada 5 rantai lalu motif. Kemudian kita 5 rantai lagi, 1 single crochet. Di sini kita kembali membuat motif 4 double crochet. Seperti ini ya, baris motif ini diawali dengan 5 rantai. Seperti ini. Untuk baris motif berikutnya setelah baris rantai itu tidak ada 5 rantainya. Untuk baris ini akan kita kerjakan sampai nanti di akhir baris. Ini kita sudah sampai di akhir baris ya. Kita tinggal membuat 1 single crochet seperti ini ya. 1 single crochet dulu. Kemudian kita buat motif di akhir yaitu 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Untuk menuju baris berikutnya itu normal ya, kita buat 3 rantai lalu kita putar. Kemudian kita buat motif di awal 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Setelah tadi baris motif yang kita kerjakan, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan baris rantai. Kemudian baris motif lagi, baris rantai, baris motif. Seperti itu ya. Untuk baris rantai, itu pengerjaannya normal ya, tidak ada perbedaan. Setelah motif awal, yaitu 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet, langsung mengerjakan 5 rantai, kemudian single crochet, 5 rantai, single crochet, seperti itu ya. Kita akan mengerjakan baris rantai seperti ini hingga nanti ke akhir baris. Sekarang kita sudah berada di akhir baris, kita kerjakan 5 rantai, lalu kita langsung membuat motif akhir yaitu seperti di awal, 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Untuk menuju baris berikutnya kita buat 3 rantai, kemudian kita putar. Kita kerjakan lagi motif awal yaitu 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Baris yang kita kerjakan ini adalah baris motif ya. Beda baris motifnya dengan baris motif sebelum baris rantai ya. Perhatikan caranya. Habis ini kita buat 1 single crochet seperti ini. Kemudian kita tidak membuat 5 rantai seperti baris motif sebelumnya, tapi ini kita buat langsung dengan 4 double crochet. Jadi selang-seling ya untuk baris motif. Kita langsung membuat di sini 4 double crochet. Perhatikan banget untuk bagian ini. Kalau baris motif sebelum ini, setelah 1 single crochet kita buat 5 rantai, kemudian baris rantai. Untuk baris setelah rantai ini, kita buat setelah single crochet langsung 4 double crochet. Seperti itu ya. Ini kuncinya untuk kita luruskan rajutan kita ke atas. Untuk cara selanjutnya itu sama, setelah 4 double crochet, 1 single crochet, 5 rantai, 1 single crochet, kembali kita mengerjakan 4 double crochet.
Cara ini akan kita kerjakan sampai nanti ke akhir baris. Sekarang kita sudah ada di akhir baris motif ya. Kita kerjakan 4 double crochet. Lalu kita kerjakan 1 single crochet. Di sini tanpa rantai ya, seperti di awal tadi, tanpa 5 rantai, kita langsung membuat motif akhir, yaitu 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Untuk menuju baris selanjutnya, kita buat 3 rantai. Kemudian kita putar balik. Lalu kita buat motif awal, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Masih ingat kan untuk baris rantai? Bukan baris motif ya, kita langsung membuat 5 rantai, lalu kita buat 1 single crochet, 5 rantai lagi, kemudian 1 single crochet lagi, seperti itu ya cara pengerjaan baris rantai. Kita akan mengerjakan sampai nanti ke akhir dari baris ini. Perhatikan di sini, nanti setelah baris rantai kita tidak mengerjakan langsung dengan 4 double crochet, tapi kita akan buat single crochet lalu 5 rantai ya, agar bentuknya teratur seperti ini. Sekarang kita sudah di akhir dari baris rantai ya. Kita langsung buat 5 rantai. Kemudian kita langsung mengerjakan motif akhir, yaitu 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Seperti ini ya untuk pengerjaan bagian atas, yaitu bagian taplak meja lurusnya ya. Untuk bagian pinggirnya ini memang seperti ini, tidak apa seperti melengkung ke dalam. Malahan untuk bagian motif awal, motif akhir itu agak bergelombang nanti. Tapi tidak masalah, dia malah unik ya, seperti renda gitu bentuknya, jadi kalian tidak usah takut salah karena motifnya memang seperti itu. Yang perlu sangat kalian perhatikan yaitu bentuk dari awalan baris motif. Awalan pertama sebelum itu beda dengan awalan selanjutnya, jadi di situ yang kalian perlu perhatikan agar motifnya konsisten seperti ini. Untuk baris selanjutnya kalian bisa melanjutkannya sendiri. Apakah kalian berhasil dalam pembuatannya? Kita coba ya. Bagaimana? Apa kalian bisa untuk mengerjakannya dengan motif konsisten seperti ini? Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan ya. Untuk cara selanjutnya masih sama ya. Kalian ingat-ingat lagi caranya. Nanti kita ketemu pada bagian sebelum perubahan bentuk ke bagian yang runcingnya ya. Sekarang kalian mengerjakan sendiri dulu ya. Semoga berhasil. Untuk tahap selanjutnya kita buat di part 2 ya. Ini sudah kepanjangan durasinya. Jadi video ini sebagai part pertama. Sampai jumpa di part 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.